Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumowal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Di saat dunia sedang dirundung pandemi COVID-19, masyarakat pecinta bola justru dapat hiburan tambahan berupa tontonan sepak bola yang berkualitas tinggi. Bayangkan saja, dalam 1 bulan terakhir kita disuguhi 28 pertandingan seru dari 10 tim nasional di Amerika Latin dalam turnamen yang namanya Copa America. Pada saat yang relatif sama, kita pun disuguhi 50 lebih pertandingan seru dari 24 tim nasional di Eropa dalam turnamen yang namanya Euro Cup. Bahkan Liga Champion Asia masih berlangsung. Bahkan Liga Inggris, Liga-Liga Eropa profesional segera akan dimulai di bulan Agustus. Tidak dapat dipungkiri kita mengalami apa yang disebut football fever. Karena tiap malam, tiap subuh kita disuguhi tontonan bola secara live. Bagaimana sebenarnya mengenai football fever dan dampaknya terhadap kita di era pandemi COVID-19 saat ini? Secara online, kita akan membahasnya dengan narasumber yang sangat kompeten. Seorang komentator, praktisi dan pengamat sepak bola nasional dan internasional. Dengan hormat saya perkenalkan seorang anak Tuhan, Bapak Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Apa kabar, Bung Ropan? Baik. Oke, sehat-sehat semua. Iya, sehat semua ya. Semoga sehat semua ya. Amin, amin. Terima kasih sudah diundang ya. Ya. Iya. Bung Ropan, ini bagaimana ini? Ini kan masa-masa pandemik begini. Bagaimana aktivitas rutin di masa pandemik selama inilah? Iya, untung memang ada pagelaran ya, perhelatan sepak bola Eropa ya, Euro. Jadi artinya terisi juga kegiatan saya dengan bahkan sangat padat ya. Tapi protokol kesehatan toh? Oh, itu ketat. Jadi saya ini mungkin melebihi dari yang lain. Jadi saya diminta seminggu 3 kali harus bawa surat antigen. Jadi seminggu, Selasa, Rabu, Sabtu itu harus dicolok hidung. Jadi tanpa bawa surat antigen yang kita betul-betul memang negatif, itu nggak boleh siaran, nggak boleh masuk. Iya. Jadi Pak Rod, lihat aja jumlah aja selama sebulan. Kalau seminggu 3 kali hidung saya dicolok. Jadi orang yang colok juga di klinik udah ketawa-ketawa terus loh saya tuh. Seminggu 3 kali Pak, Senin, Rabu, Sabtu. Ya. Jadi kalau bilang protokol kesehatan, saya sangat puji Tuhan. Ya. Saya sangat super sehat diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya kan? Ya. Nah, inilah Sobat Maestro, pendengar sekalian, seorang public figure seperti Bapak Roni Pangemanan pun senantiasa patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, harus. Iya. Baik. Pak Bung Ropan, saat ini kan kita agak lega karena tontonan langsung di Copa America dan Euro Cup sudah selesai ya. Betul. Argentina, Italia sudah juara lah di benuanya masing-masing. Nah, sebenarnya fenomena apa ini yang terjadi? Orang-orang di Indonesia tuh banyak bertanya loh, di masa pandemi COVID masih ada agenda olahraga yang ngumpulin banyak orang. Padahal WHO sendiri kan sudah kasih warning itu. Gimana sebenarnya ini? Jadi begini, di Eropa itulah bedanya ya, di luar sana dan kita di sini. Di sana itu sudah sebagian negara, walaupun COVID-nya masih ada, ya kan? Tapi tingkat penyebarannya itu sudah rendah. Ya, bahkan di Hongaria itu di Budapest, ketika mereka ditunjuk juga sebagai salah satu tuan rumah di Euro, itu sudah dilarang pakai masker. Sudah nggak ada lagi. Jadi lihat di antara semua stadion yang ada di 11 kota yang diajukan oleh UEFA, itu di Budapest paling banyak tuh 60.000 lebih ya, sebelum di Wembley kemarin dibuka juga final dan semifinal juga di Wembley. Jadi itu sudah dipakai masker, pemerintah sudah nggak ini lagi, makanya penuh di sana kan. Karena itu tingkat disiplin, itu orang-orang di sana tuh jauh dibandingkan dengan tingkat disiplin orang-orang yang ada di negeri kita di Indonesia. Kalau di negeri kita ini kan tuh bandelnya, tidak disiplin, iya. Jadi di sana itu sudah menurun, sudah buka masker. Di kita di sini masih bertarung hidup mati untuk COVID ini. Coba. Berat bos. Ya. Oke, Pak Bung Ropan.
Ada yang bilang tontonan sepak bola itu jadi penyeimbang berita COVID ya. Ya. Katanya seperti vaksin tambahan, Betul. menambah imun. Tentu ya secara medis belum dibuktikan. Tapi pendapat Bung Ropan bagaimana? Untung juga di negeri kita walaupun kita tidak berpartisipasi langsung ke Euro, ya tetapi kita ada hiburan ini itu menambah imun karena kan menambah imun, menguat bagi kita kan enak. Kita coba kalau kita nggak ada tontonan ini kan makin suntuk. Sudah disuruh prokes, sudah disuruh disiplin semua, tapi nggak ada tontonan yang seger. Untung dan satu kali juga hajar, dua, iya kan? Ada orang tinggal pilih, kalau nggak bisa nonton malam subuh ngantuk, ya bisa bangun pagi nonton Copa. Iya. Ya pagi. Betul. Iya kan? Jadi tinggal disuguhkan pilih. Jadi orang tuh kalau mau nonton nanti siaran ulangan gampang di Euro putar lagi. Tinggal buka YouTube. Iya. Lihat lagi gol-golnya bagaimana. Iya kan? Kejadian-kejadian di lapangan. Iya. Bukan sembarang YouTube Ropan ya yang dibuka toh? Iya, bagi semua pendengar tuh iya, kalau mau lihat tuh analisis bisa buka. Silakan buka tuh Bung Ropan. Tinggal lihat di situ. Itu ada analisis itu. Jadi itu kalau bilang imun, saya pikir iya. Tetapi kan itu orang ada gembira, ini yang paling penting itu gembira ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Amin. Itu orang sudah bilang ya, sudah ada di situ bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu betul-betul kita mesti atur itu yang baik. Nah, begitu. Jadi ceria terus setiap hari ya. Baik, Bung Ropan. Ya, nah, ini sekedar mengambil hikmah ya. Kejadian kan sudah terjadi, udah lewat. Ya. Argentina dan Italia itu juara. Nah, secara teknis dan non teknis apa faktor yang membuat mereka juara supaya kita ambil hikmah ini? Kalau bicara teknis, Argentina kan sudah tidak bisa diragukan lagi karena Argentina itu dihuni oleh pemain-pemain yang 95% itu bermain di Eropa, mencari makan di Eropa, di klub-klub bagus. Ya. Sebut saja satu misalnya, Lionel Messi sang kapten, pemain terbaik, pencetak gol terbanyak di Copa America itu bermain di Barcelona. Ya, kalau mereka bermain di Liga di Argentina nggak mungkin akan terkenal dan sebagus itu seperti bermain. Di Maria yang bikin gol ya, bermain di PSG, ya kan, mantan dari MU, Madrid, kemudian ke PSG. Jadi pemain-pemain top juga. Jadi dari skill, teknik kalau bicara itu, kipernya juga hebat itu. Luar. Oh iya, Emilio Martinez, ya kan, semua sudah tahu juga. Iya, pernah di Arsenal ya, sebelum dia pindah, ya kan. Bicara teknik itu sudah tidak meragukan lagi tentang mereka ya. Ya non teknisnya ya, kalau kita bisa melihat di luar itu bagaimana antusias, saya pikir antusias dari pendukung mereka ya, dukungan juga dari pemerintah ini penting. Ini penting, bukan saja melihat dari sisi mereka pemain yang hebat, non teknis ada dukungan dari penonton, tapi dukungan pemerintah itu harus dicontoh di negeri kita. Turun langsung bicara ya. Di sana rata-rata presiden ya, kalau bicara non teknis itu menelpon ke Messi kayak Bung Ronald sekarang telepon Roman. Bagaimana? Sehat? Kondisi bagaimana? Oke? Kan kalau pemain ditelepon oleh presiden, oleh perdana menteri kan luar biasa coba. Dan non teknis luar biasa. Oh senang Pak. Kalau sementara mereka yang bicara kan presiden. Presiden langsung bicara, tanya kesehatan. Bagaimana kondisi sehat? Wah, bertanding sebentar bagaimana? Yakin menang nggak nih? Siap presiden, siap. Kita akan berjuang. Oh, luar biasa Pak, itu penambah imun yang lebih tinggi, ya kan? Ini langsung presiden, jadi menanyakan kondisi terakhir mereka, bagaimana, kasih motivasi tinggi bahwa harus menang ya, demi bangsa dan negara harus menang. Wah, dari segi non teknis itu membakar motivasi mereka, semangat mereka untuk. Oke ya. Ini sekarang Brasil dan Inggris secara teknis pasti oke loh. Tapi secara non teknis kenapa mereka gagal di kandangnya lah, malah Brasil Inggris di kandangnya kan? Nah, Inggris ini lebih dari sisi teknis kalau saya menyorot. Kenapa? Karena pelatihnya ini di mana-mana kan yang salah itu adalah pimpinan kan? Betul. Atau bukan anak buah. Betul. Jadi mereka sudah bagus, saya lihat tuh mencuri gol di awal dari Luxio itu sudah bagus. Cuma mereka kenapa nggak bisa mempertahankan? Tinggal 25 menit. Kenapa itu? Karena pelatihnya ini Pak, kalau saya lihat pelatih itu agak kurang smart, bukan apa ya. Kalau menurut saya, mungkin yang lain boleh bisa membantah, tapi kenapa saya bilang kurang smart, kurang cerdas. Ini nggak ada pelatih dalam dua
pertandingan beruntun di semifinal dan final, memasukkan pemain di babak kedua, menggantikan pemain di babak kedua, pada saat terjadi perpanjangan waktu, kemudian pemain yang masuk itu digantikan lagi. Ini nggak benar. Oh iya. Nggak ada di semifinal, saya catat dia masukin si Jack Grealish. Iya. Tapi pada saat perpanjangan dengan Denmark dia tarik lagi Jack Grealish keluar. Ini nggak dari segi kepelatihan dan teori nggak ada di mana-mana kecuali Inggris. Di final dia bikin blunder si Southgate, dia masukin pemain Liverpool itu Jordan Henderson di babak kedua. Babak kedua di perpanjangan dia diganti. Makanya pemain belum baru 25 menit main, 30 sudah gua belum panas bener udah ditarik lagi nih. Begitu adu penalti, Jordan Henderson ini sebenarnya satu penendang penalti terbaik yang ada. Karena dia tarik Jordan Henderson, tidak ada punya pilihan lain. Semua takut ambil penalti, maka bocah-bocah itulah yang maju. Nah, pemain-pemain pengalaman inilah kalau ambil penalti lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya diri. Masalahnya kan dia sudah ditarik keluar. Iya. Makanya waktu itu pilihan nggak ada. Iya, dari sisi manajemen organisasi ini ada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh top manajemennya, yaitu pelatihnya, begitu ya? Southgate, saya pikir kalau bilang kesalahan teknis itu Southgate, kenapa? Ya. Belum bermain aja udah rubah taktik, bermain dengan 3-4-3, pemain lebih banyak bertahan, sama kayak ketika lawan Jerman. Dari situ aja udah takut. Main lawan Italia kok udah takut duluan. Ini kan kalau kita belajar dari sepak bola itu ya, di kondisi pandemik seperti ini, rasa takut itu ternyata membuat kita celaka juga ya? Ya, iya dong Pak. Kemarin rasa takut sebelum main kan sudah memang nggak siap secara mental itu, mereka nggak siap udah lawan Italia kan udah ngepel duluan. Iya. Ya kan? Baik, Bung Ropan, dan inspirasi yang kita dapatkan dari analisis yang sangat-sangat mapan dari Bung Ropan adalah kalau kita kaitkan dalam kehidupan real saat ini, menghadapi kondisi pandemik saat ini, waspada mungkin iya, tapi jangan terlalu takut. Belajar dari Italia, kita harus punya percaya diri, jaga protokol kesehatan, punya percaya diri, lalui hidup ini. Puji Tuhan, kita semua sehat ya. Ya, amin. Baik, Bung Ropan, ini ada analisis manajemen. Belajar dari strategi counter attack-nya Italia. Nah, katanya untuk memenangi sebuah persaingan bisnis, tirulah pola counter attack-nya Italia. Mereka susun serangan justru pada saat sedang diserang. Jadi pada saat bola dalam kendali, mereka sudah punya pola serang yang bagus. Nah, kalau mau menang dalam persaingan saat ini, susunlah strategi meningkatkan penjualan, susunlah strategi to achieve kita punya objektif pada saat sedang diserang pandemi seperti saat ini. Jangan nunggu nanti pandemi selesai baru bikin strategi telat. Bagaimana pendapat Bapak? Jadi kalau dalam bicara dengan kaitan dengan bisnis itu modal percaya diri, Pak. Keyakinan ini. Kalau kita ragu-ragu susah untuk berbisnis. Iya. Harus betul-betul percaya diri, harus yakin dan menekuni bisnis itu dengan sungguh-sungguh. Nah, Italia juga melakukan begitu. Dia menikmati permainan itu dengan sungguh-sungguh. Dia menikmati betul permainan. Jadi kalau pemain satu tim itu tidak menikmati permainan di lapangan, itu akan sulit. Nikmati dulu permainan ini. Enjoy. Kemudian enjoy. Kalau masuk lapangan ragu-ragu, sulit. Sama dengan bisnis. Kalau ragu-ragu, jangan berbisnis. Iya, gitu. betul. Nah, Italia ini dia berbisnis di lapangan ini betul-betul untuk mencari gol, ya kan? Ya. Kalau kita di luar kan kita kan mencari keuntungan, ada profit apa. Ya. Nah, Italia tujuan akhir dia adalah mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Bisnis juga begitu. Bagus. Nah, di sepak bola ini Italia melakukan satu hal yang itu. Yang mereka betul-betul menekuni lapangan, sangat serius, sangat yakin, motivasi, semangat. Nah, juga di bisnis begitu, harus motivasi tinggi, semangat tinggi, iya kan? Iya. Harus ada begitu. Nah, di lapangan bola Italia melakukan itu, melakukan build up serangan dari bawah, transisi pemain dari antar lini jalan dengan benar. Nah, itu sama juga di bisnis kan, harus membuild up sebuah serangan dengan baik atau bagaimana melihat itu cara-cara untuk ke depan apa, strategi yang harus dilakukan,
Iya kan? Iya, Jadi iya. bukan cuma dari seorang pemimpin, tetapi juga mulai dari office boy Iya. di seorang kantor. Nah, Italia memulai itu dari kiper Donnarumma. Walaupun dia seorang anak muda Donnarumma, tapi dia bisa memerintah dua pemain yang lebih senior, yang usia di atas 35 tahun, ya kan? Bonucci dan Chiellini. Jadi ada semua satu keutuhan lah, ya. Iya. Satu keutuhan lapangan. Nah, itu kerjasama itu penting. Dalam bisnis juga penting kerjasama, kan? Betul. Italia melakukan itu dengan baik. Mereka bisa memainkan bukan saja counter attack, tetapi mereka bisa memainkan beberapa varian yang luar biasa. Jadi sebuah kelengkapan yang ada. Mereka bisa counter attack, mereka bisa bermain terbuka, agresif, lebih Iya. kelihatan kan dari cara bermain dengan 4-3-3. Itu tim kalau bermain dengan 4-3-3 udah bisa kelihatan, Pak. Kelihatan bahwa tim ini adalah tim yang bisa dalam segi penyerangan bagus, dalam bertahan bagus, dalam menyerang bagus, transisi mereka itu di dunia begitu. Bermain dengan pola begitu, pola 4-3-3, jangan pola ikut Inggris 3-5-2, bertahan, jangan. Pola harus ikut, di bisnis juga harus bermain dengan 4-3-3. Jadi kalau 4-3-3 itu filosofinya di 4-3-3 itu bahwa dua back di flank, di sisi back itu harus lebih banyak menyerang, membantu pemain depan. Nah, di bisnis juga begitu. Dia harus punya pertahanan yang bagus di sisi flank, di sisi sayap, sehingga ikut dari sisi sayap ikut menyerang. Nah, itu bisa luar biasa. kalau di bisnis itu bisa melebarkan sayap kemana-mana kan kalau di bisnis. Betul. Nah, sepak bola begitu. Dua sisi flank itu. Jadi 4-3-3 harus pakai di bisnis gitu loh. Iya, itu baru top begitu. Jangan takut Jangan ya. bisnis harus seperti Italia, harus seperti Argentina bermain kan. Bermain dengan pola menyerang. Kalau dengan pola menyerang enak tuh, asik. Jadi ada keyakinan bahwa bisnis kita akan maju. Bahwa pertandingan ini kita akan menang, kita akan bikin gol karena kita bermain dengan 4-3-3. Itu kan pola serangan yang bagus. Di bisnis juga begitu, pola serangannya harus bagus sehingga tercipta gol gitu. Iya, Sobat Maestro sekalian, kalau Bung Ropan bicara tentang bisnis itu karena Bung Ropan sendiri memang punya experience yang sangat kuat dalam hal bisnis karena beliau adalah pemimpin sebuah harian sepak bola. Nah, Bung Ropan juga ini kan pernah menjadi manajer di tim favorit sama-sama lah, Persema Manado. Pernah juga menjadi manajer kan di Persija Jakarta. Di Persija Jakarta, iya. Tentu paham sekali mengenai euforia, kebanggaan masyarakat atas prestasi olahraga. Bahkan katanya semangat kerja supporter, semangat kerja orang-orang itu ikut terdongkrak seiring prestasi tim kebanggaannya. Gimana, Bung Ropan? Iya, memang begitu, Pak. Kalau di Manado kan tingkat untuk kebutuhan masyarakat setempat kan nggak ada hiburan di sana. Jadi ketika wali kota waktu itu masih Jimmy Rimbarogi telepon saya untuk membantu di sana, ya saya coba bagaimana mengangkat euforia di sana karena kan lagi tenggelam. Iya, betul. Jadi saya coba dengan cara saya untuk pendekatan ke pemain, semua memberikan motivasi, yaitu bermain juga dengan tidak boleh bertahan, bermain sepak bola yang bagus, menyerang, sehingga kita akan dapat gol-gol bagus. Kalau kita bertahan paling tidak cuma 1 gol kita dapat, ya kan? Iya. 1-2 gol. Tapi kalau kita bermain dengan menyerang, kita bisa dapat di atas 2 gol. Nah, kalau mau sukses begitu harus terus. Jadi saya memberikan motivasi dan puji Tuhan, Persema Manado tuh lolos ke divisi utama saat itu di 2005. Ya kan, jadi di tingkat nasional bagus. Pertama kali loh Manado bisa lolos ke divisi utama. Ya, saya bawa juga di Persija. Waktu Sutioso telepon saya malam-malam, dia masih gubernur DKI kan. Tidak mudah seorang yang bukan orang Betawi kemudian bisa memegang Persija dalam sejarah yang hanya Bung Ropan yang melakukan itu dalam sejarah. Tidak ada. Biasanya apalagi Sutioso gubernur, dia mesti ambil misalnya ada jenderal yang akan jadi manajer, akan ada seorang pemain yang hebat. Tapi ini kan seorang saya gitu loh, seorang jurnalis yang dia pilih. Makanya semua kaget. Di saat itu Persija lagi turun. Ya, waktu saya masuk itu Persija sudah 2 kali kalah. Ya, 2 kali imbang, jadi ada di posisi 18 ketika saya masuk. Makanya saat dia telepon, saya kaget kan, Sutioso suruh masuk sama Erick Thohir yang sekarang jadi menteri. Menteri. Jadi Erick itu pertama Erick yang menyodorkan nama saya, Erick Thohir, ke Sutioso waktu mereka rapat. Jadi saya melakukan pendekatan itu yang luar biasa di Persija loh, tim kebanggaan di Jakarta. Jadi dalam keadaan terpuruk, akhirnya saya bangkitkan itu.
pemain-pemain. Jadi saya ambil dari sisi, saya tanya dulu satu-satu, kenapa mereka pemain nasional 8 orang di tim nasional kok gak begini? Ada Bambang Pamungkas, ada Eli Aiboy, ada Imran Nahummaruri, Ismet Sofyan, kan ada 8 pemain nasional saat itu. Kok kalian ini kok nggak bisa ada di peringkat 18? Gimana? Walaupun baru 4 pertandingan, 2 kali kalah, 2 kali imbang. Jadi saya cari sisi apa yang membuat mereka ini terpuruk. Nah, itu yang Sutioso minta. Tugas kamu adalah ini, mencari penyebab apa. Ya, saya cari tahu Pak di bawah, ternyata mereka hiburannya kurang, terlalu banyak pengekanan di dalam, tidak ada ini keluar. Saya tanya itu, gaji mereka telat kalau seharusnya tanggal 30 atau tanggal 5. Saya cari begitu, baru saya masuk, saya rubah semuanya. Jadi gaji mereka tanggal 30 tapi tanggal 28 sudah harus terima. Jadi mereka senang. Mereka ada banyak pikiran-pikiran, saya tahu apa ini. Anak ada berulang tahun, kurang begini, istri begini, kurang kita kirim amunisi kan, senang. Jadi itu masuk lapangan, konsentrasi, nggak usah konsentrasi keluarga, kita sudah amankan semua. Jadi fokus pertandingan dan harus menang. Mereka harus lebih enjoy. Saya lakukan itu Pak, ke pendekatan ke pemain. Itu yang penting dalam seorang untuk manajer. Untuk berhasil harus pendekatan itu ke pemain, memberikan motivasi itu dari hati ke hati. Kalau dalam manajemen itu disebut solve the problem. Tugas manajer memang harus cari jalan keluar. Harus cari Pak. Padahal kan pemain bagus Pak, pemain top semua kok bisa begini, mainnya membe gini kan kacau. Begitu kita masuk dengan terapi begini, main itu langsung Pak. Waduh, langsung start kita bikin kita termasuk kita ke Bandung, kita pukul Persib Bandung 2-1. Iya, kita nggak bisa keluar dari stadion Pak. Itu teman-teman kita di bawah pakai panser keluarnya. Pakai panser kita keluar. Itu pun kita keluar jam 11 malam kita keluar. Pertandingan sudah selesai jam 8. Iya. Pak. Nanti kita tinggal tunggu saya di Daulat untuk pegang Persib Bandung. Saya akan pegang Persib Bandung, juara Persib Bandung. Iya kan? Gitu. Iya. Oke, gitu, Bung Ropan, kalau kita sudah bicara tim-tim besar, kalau sekarang tim nasional Indonesia gimana saat ini? Dan bagaimana rencana kompetisi Indonesia saat ini? Iya, sulit kita di sini, itu saya bilang kan. Tetap pemerintah akan melihat dari sistem kalau sekarang pandemi ya. Agak jadi makanya tunda-tunda terus karena itu. Walaupun mungkin liga operator sudah siap, tetapi akhirnya karena pandemi ini tertunda terus. Nah ini dampaknya juga mungkin ke klub karena akhirnya mesti bayar gaji pemain, bayar petugas ini, petugas kasihan juga. Itu makanya kita harus disiplin terus. Kalau bicara soal liga kita, saya bagaimana ya? Saya kalau bicara sepak bola Indonesia ini bukan mau apa-apa ya. Kalau menurut saya juga bekas pengurus PSSI, ya kan? Di zamannya Doni Halid sama Agung Gumelar dipilih sebagai ketua futsal Indonesia. Jadi itu yang paling penting satu sebenarnya buat kita, bahwa pengurus PSSI ini betul-betul harus konsentrasi orang bola yang ngerti bola sama sekali. Tapi kalau selama di dalam itu pengurus itu ada kepentingan dengan klub, susah maju Pak. Karena di Eropa itu tidak ada pengurus-pengurus di federasi yang punya langsung kepentingan di klub, dia misalnya di Persija, di Persib, di PSIS Semarang, Persibaya Surabaya. Jadi orang-orang yang ada di Exco PSSI sekarang itu semua punya kepentingan dengan klub, sehingga muncullah sekarang pengaturan gol kan banyak gitu, pengaturan bola, pengaturan skor apa sama, karena itu padahal kompetisi kita sih bagus dan segala sudah animo masyarakat tuh tinggi. Muara dari kompetisi itu kan melahirkan sebuah tim yang luar biasa. Semua dari kompetisi yang baik. Kalau kita nggak jalan dengan bagus, kemudian pelatih tidak punya waktu untuk bisa memilih pemain, masuk ke tim nasional, kemudian skill pemain nasional kita itu nggak seperti dulu Pak. Dengan tinggi badan seperti katakan almarhum Roni Tintasani dulu kan, masih bagus. Ada Robi Darwis yang tinggi, yang dulu bagus pemain kan. Pemain yang bagus, yang stylish, yang gagah gitu loh. Itu dari Dianto, Junaidi Abdillah, Andi Lala, Anjas Asmara. Jadi posisi bagus. Tinisela, Yakob Syahsale yang masih dari Bandung, bagus Pak. Dulu beda dengan sekarang, tuh kecil-kecil mana-mana bisa. Evan Dimas masih kecil, nggak bisa bikin apa-apa Pak. Sekarang dibutuhkan bukan soal pemain kecil boleh, tetapi hanya 1-2, ya kan? Mesti ada. Apakah kita perlu kayak Maradona? Dulu ada bagus pemain Persib Bandung, ya. Kita bagus-bagus, aja Sudrajat bagus. Iya Pak. Oke, Pak Roni Pangemanan, Bung Ron Pan.
Iya. Tidak terasa kita sudah di ujung percakapan ini. Sangat-sangat Ya. sangat-sangat inspiratif percakapan ini. Bukan hanya dari aspek sepak bola, football fever-nya, tetapi juga ada dimensi lain yang perlu kita pelajari dari football fever at 2021 ini. Nah, silakan inspiratif closing statement untuk menyemangati Sobat Maestro dimanapun berada. Silakan, Bung Ropan. Ya, saya pikir ya untuk saat ini menghadapi apalagi situasi seperti ini, bagi kita berpikirlah seluruh dari sudut pandang yang selalu yang positif. Itu paling penting. Selalu pikiran kita warnai dengan positif. Saya sudah katakan di awal bahwa hati yang gembira adalah obat, itu penting. Betul. Ya, untuk menghadapi seperti ini sehingga kita bisa enjoy itu setiap hari. Jangan membuat kita susah dalam pemikiran, jangan terlalu banyak berpikir yang hal-hal yang negatif, tapi selalu memandang ke depan. Buat saya menghadapi hidup ini dengan positif itu jauh lebih bagus. Ya, di tengah biar imun kita akan terus bertambah. Mudah-mudahan kita cepat selesai ini sehingga bahwa persepak bola tim nasional kita untuk berjalan dengan baik dan kita mendapatkan tim nasional yang sangat bagus dengan kompetisi yang berjalan secara normal ya. Saya pikir itu harus positif. Ya, terima kasih. Segala sesuatu harus sama-sama. Iya, Oke. iya. Oke. Salam semuanya. Oke, Pak. Oke, ya, Tuhan berkati selalu. Ya, mari. Amin. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Roni Pangimanan, Bung Ropan, mengenai Football Fever at 2021. Semoga memberi inspirasi kebaikan, berguna dan bermakna bagi Sobat Maestro sekalian dimanapun berada. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.